Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya, Yandri Wibowo Nababan, mahasiswa Universitas Samudra, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester yang kelima. Adik-adik, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang membaca, berbicara. Kali ini kita akan membahas tentang menulis. Ya, hari ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan kemampuan menulis. Jadi, pada video ini kita akan membahas tentang konsep dari menulis. Adik-adik, ada yang tahu tidak apa pengertian dari keterampilan menulis? Adik-adik sudah pasti belajar menulis, betul kan? Adik-adik pasti sudah bisa menulis. Siapa sih di sini yang bisa menulis? Pasti semua. Atau siapa di sini yang suka menulis? Adik-adik tahu tidak apa pengertian dari menulis? Bahwa menulis adalah suatu kemampuan menuangkan buah pikiran, menuangkan ide, gagasan dalam sebuah tulisan dengan baik dan benar. Itu adalah pengertian dari menulis. Dalam keterampilan menulis ada beberapa hal yang harus kita miliki. Ada beberapa hal yang harus kita miliki agar kita bisa terampil dalam menulis. Yang pertama adalah kita harus mampu menuliskan masalah yang akan kita tuliskan. Mengerti tidak? Artinya bahwa kita harus menemukan apa yang ingin kita tuliskan. Masalah apa yang ingin kita tuliskan dalam sebuah kertas atau dalam sebuah buku. Kita harus mengerti apa topik atau apa masalah yang akan kita tuliskan ke dalam buku tersebut. Yang kedua yang harus kita miliki adalah kepekaan terhadap kondisi pembaca. Artinya sebagai penulis kita harus mengerti bagaimana apakah tulisan yang kita berikan ini cocok kepada pembaca. Apakah tulisan ini bermanfaat bagi pembaca. Jadi ketika menulis kita harus peka informasi apa yang ingin dibaca oleh seseorang. Jadi ketika kita menuliskannya, maka dengan kepekaan yang kita miliki akan mendatangkan pembaca yang ingin membacakan hasil dari informasi atau hasil dari ide atau pikiran yang kita berikan. Yang ketiga yang harus kita miliki adalah kemampuan untuk menyusun perencanaan. Artinya sebagai penulis kita harus mampu menyusunnya. Misalnya dari pembuka, inti, penutup. Kita harus bisa memperbaiki tulisan kita agar nanti mudah dipahami di mana pembuka, di mana isinya, di mana penutupnya. Jadi kita harus mampu mengurutkannya atau merancangnya sedemikian rupa agar pembaca tidak bingung tentang apa yang kita tuliskan. Yang berikutnya adalah kemampuan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ketika kita menulis, kita harus mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Agar penulis paham tentang apa yang kita tuliskan. Jika kita mencampurnya dengan bahasa daerah, itu kan pembaca akan sangat bingung ketika kita mencampur-campurkannya dengan bahasa daerah. Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika buku itu memang ingin diberikan ke orang-orang pada umumnya atau ke universal atau umum. Tapi jika itu ditunjukkan untuk bahasa-bahasa tertentu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk diberikan untuk umum, jadi bahasanya harus bahasa Indonesia yang baik dan benar agar pembacanya tidak bingung ketika membaca buku yang telah teman-teman atau adik-adik tuliskan. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk memulai menulis. Mungkin adik-adik sering sudah berpikir, sudah merencanakan apa topiknya, seperti apa susunannya, dan seperti apa nanti isi informasi atau isi gagasan yang ingin adik-adik tuliskan. Tapi adik-adik
ketika menuliskannya adik-adik bingung mulai dari mana. Atau adik-adik ketika menuliskannya semua yang ada di pikiran menjadi hilang. Betul adik-adik? Kadang juga Bapak seperti itu suka bingung ketika ingin menulis. Walaupun sudah ada dalam pikiran, tapi ketika memulai menulis kita jadi hilang konsentrasi. Jadi adik-adik harus memiliki kemampuan untuk memulai menulis. Ketika itu adik-adik tidak akan bingung lagi apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dituangkan ke dalam tulisan. Jadi adik-adik harus memiliki kemampuan untuk memulai menulis, memberikan motivasi kepada diri sendiri untuk memulai menulis agar tidak bingung ketika mengungkapkannya dalam sebuah tulisan. Yang terakhir atau yang keenam adalah kemampuan untuk memeriksa karangan sendiri. Ketika kita sudah menuangkannya, sudah menurut teman-teman atau menurut adik-adik sudah benar dalam penulisan, membuatnya dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik, kita atau penulis harus mampu mengoreksi tentang karangan yang kita buat. Kita harus membacanya berulang-ulang, memeriksanya, apakah telah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan begitu, adik-adik akan mampu menulis dengan baik. Itu adalah keterampilan yang harus kita miliki atau kemampuan yang harus kita miliki ketika dalam menulis. Berikutnya kita akan menjelaskan, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari menulis. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari menulis yang pertama adalah untuk menginformasikan. Beberapa tulisan itu ada yang sifatnya menginformasikan atau memberikan informasi kepada penulis. Itu kan misalnya banyak yang kita temukan seperti koran. Contoh lain ada yang adik-adik bisa berikan? Iya bagus. Baru? Iya bagus. Tepuk tangan untuk adik-adik. Contohnya adalah koran dan juga lain-lain. Di situ akan diberikan contohnya koran, buku juga bisa dan contoh lain sebagainya. Itu bisa diberikan, itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi. Informasi ini diberikan kepada masyarakat untuk dibaca. Berarti banyak informasi yang diberikan kepada masyarakat melalui tulisan. Itu adalah tujuan yang pertama dari tulisan. Tujuan yang kedua adalah membujuk. Banyak tulisan-tulisan yang sifatnya membujuk atau memberikan keyakinan kepada masyarakat atau memberikan sikap atau memberikan tanggapan kepada masyarakat. Itu adalah tujuan yang kedua, bahwa si penulis mengharapkan kepada si pembaca atau untuk membujuk si pembaca untuk melakukan sesuatu atau seperti aturan, undang-undang. Itu bertujuan untuk meyakinkan, juga bisa untuk membujuk masyarakat untuk melakukan sesuatu hal atau sebuah kegiatan. Itu adalah tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah bersifat menghibur. Ada beberapa tulisan yang tujuannya adalah menghibur. Misalnya adik-adik pasti tahu anekdot. Anekdot adalah cerita lucu. Jadi banyak penulis yang menuliskan cerita-cerita lucu, juga bisa komik, bisa novel, bisa lain sebagainya, bisa cerita pendek. Itu mereka tuliskan yang bertujuan untuk menghibur para pembacanya. Sekarang ini kan banyak ditemui cerita-cerita yang komedian, yang lucu-lucu. Itu adalah tujuan tulisan yang berikutnya, yaitu bersifat untuk menghibur masyarakat. Ada juga beberapa pendapat yang memberikan tujuan dari menulis menurut beberapa ahli. Contohnya adalah Syafi'i. Syafi'i memberikan tujuan dari menulis itu yang pertama merubah keyakinan pembaca. Kita sebagai penulis bisa dapat mengubah keyakinan para pembaca. Contohnya kita mengetahui bahwa seseorang itu, bahwa orang lain ketika terjadi Gunung Merapi, mereka yakin Gunung Merapi tersebut meledak di kota A. Setelah kita selidiki bahwa ternyata setelah kita survei, kita selidiki, kita cari tahu informasinya, ternyata Gunung Merapi tersebut meledak di kota C. Jadi
kita bisa merubah keyakinan masyarakat bahwa Gunung Merapi itu meledak di kota C dengan cara kita menuliskan informasi tersebut secara baik dan benar. Misalnya kita tulis dalam koran, kita berikan informasi kepada media cetak setelah kita menuliskannya, dan ketika pembaca melihatnya atau membaca tulisan kita, itu dapat merubah keyakinan mereka. Pertama, mereka yakin bahwa gunung meletus itu adalah di kota A. Setelah membaca tulisan kita, ternyata gunung meletus tersebut terjadi di kota C, maka itu akan merubah keyakinan mereka bahwa gunung tersebut meledak di kota C. Itu adalah tujuan yang pertama menurut Syafi'i, yaitu bahwa penulis dapat mengubah keyakinan pembaca. Yang kedua adalah menambah pemahaman pembaca. Yang kedua, menambah pemahaman pembaca, bahwa ketika kita menuliskan beberapa informasi, kita juga bisa menuliskan beberapa pengetahuan, penelitian. Ketika kita menuliskannya, kita dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca. Ketika kita menuliskannya dan ketika mereka membaca, mereka akan menambah pengetahuan mereka, menambah kognitif atau pemikiran mereka tentang materi atau tentang informasi yang kita berikan. Itu adalah yang kedua, bahwa penulis mampu memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada pembaca. Dan juga kepada penulis sendiri, bahwa mereka juga akan menambah pengetahuan mereka ketika mereka sedang menulis. Yang berikutnya adalah merangsang pemikiran pembaca. Bahwa banyak tulisan yang mengakibatkan pembaca untuk berpikir. Misalnya adalah bahwa si penulis menuliskan beberapa pertanyaan atau beberapa tes untuk mengukur kemampuan pembaca. Jadi di situ para pembaca akan mengeluarkan pemikirannya, akan mengeluarkan pengetahuannya, akan diuji pengetahuannya oleh si penulis. Jadi penulis dapat mengembangkan pengetahuan dari pembaca atau menguji pengetahuan dari pembaca. Dengan begitu, penulis akan merangsang proses berpikir si pembaca. Karena penulis akan memberikan tulisan-tulisan yang akan membuat si pembaca akan berpikir untuk menjawab atau untuk mengetahui isi teks yang telah ditulis oleh si penulis. Tujuan yang berikutnya menurut Syafi'i adalah bahwa penulis dapat menghibur pembaca. Seperti tujuan yang utama tadi, bahwa tulisan itu bisa untuk menghibur si pembaca. Contohnya adalah ketika para penulis atau kita menuliskan cerita lucu atau cerita anekdot yang komedi, yang bawaannya adalah lucu. Jadi ketika pembaca membaca tulisan kita, mereka akan terhibur. Dari hati mereka sedih, dari mereka kecewa, ketika membaca tulisan kita, mereka akan terhibur. Yang berikutnya adalah memberitahu si pembaca. Bahwa informasi itu kan tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca. Jadi otomatis tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada pembaca. Yang berikutnya adalah memotivasi pembaca. Hari-hari ini atau hari ini banyak Instagram, banyak story, banyak tulisan-tulisan yang bermuat tentang motivasi. Motivasi ini bertujuan untuk membangkitkan semangat, untuk membangkitkan gairah kita, untuk misalnya belajar, menabung, untuk berbuat baik. Banyak motivasi-motivasi yang diberikan penulis kepada pembaca, yang tujuannya supaya pembaca termotivasi karena telah membaca tulisan yang ditulis oleh si penulis. Jadi banyak tulisan yang sifatnya memotivasi. Hal ini ditujukan untuk para masyarakat agar termotivasi. Pendapat yang kedua adalah menurut Hugo Harting. Menurut Hugo Harting, tujuan dari menulis itu yang pertama adalah tentang penugasan. Bahwa ketika menulis, kita akan menuliskan tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua, tentang memperkenalkan diri. Dalam tulisan juga kita bisa memperkenalkan diri kita melalui biografi. Kita menuliskan siapa kita, di mana kita tinggal, tanggal lahir, ataupun lain-lain. Itu dapat dituliskan dalam biografi. Yang berikutnya adalah kreatif.
Ketika kita menulis, kita akan menuangkan ide-ide kreatif yang kita miliki. Jadi di sini tujuannya adalah untuk menuangkan ide-ide kreatif ke dalam tulisan. Tujuannya adalah kreatif. Jadi ketika menulis, kita dapat meningkatkan kekreatifan kita sebagai penulis. Yang berikutnya adalah pemecahan masalah. Kita juga bisa memecahkan masalah dengan menulis. Mungkin banyak tulisan kita juga yang sifatnya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pembaca. Jadi banyak tulisan kita yang dibaca oleh pembaca untuk mengatasi berbagai kesulitan, berbagai masalah yang mereka lakukan. Tujuan yang berikutnya itu tentang pemecahan masalah, kreatif, pengenalan diri atau biografi, baru penugasan. Itu adalah menurut Hugo. Setelah kita membahas tentang tujuan dari menulis, sekarang kita membahas tentang manfaat dari menulis. Manfaat dari menulis untuk kita yang pertama itu adalah untuk menambah kosakata kita. Ketika kita menulis, tentunya kita akan membaca atau kita akan menuangkan ide-ide dalam pikiran kita. Dengan cara itu akan banyak kosakata yang akan kita temukan. Kita akan mendapatkan referensi misalnya dari buku lain. Untuk menuliskannya kita harus mencari referensi dulu dari novel, dari buku, dari internet, lalu menuliskannya. Secara tidak langsung kita akan menambah kosakata kita menjadi banyak, memperkaya kosakata. Yang kedua adalah memperlancar kita dalam menulis. Pasti saja ketika kita sering menulis, kita akan terampil dalam menulis. Betul? Kita akan lancar dalam segi hal menulis. Dan berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari menulis. Ternyata dalam menulis terbagi atas beberapa jenis, bukan cuma hanya menulis seperti biasa menuangkan pikiran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah eksposisi. Ini adalah jenis tulisan ini adalah karangan tulisan yang sifatnya luas. Pengetahuannya luas, juga harus fakta, harus diteliti, harus objektif. Karena ini adalah tulisan formal yang diberikan kepada masyarakat. Jadi tulisan ini tidak boleh main-main. Harus disertai dengan bukti, atau harus disertai dengan penelitian ataupun lain-lain. Contoh dari tulisan ini adalah misalnya skripsi. Adik-adik tahu kan, skripsi itu harus dikerjakan terlebih dahulu, harus diteliti. Yang kedua itu adalah makalah. Itu adalah contoh dari jenis ini, makalah. Bahwa makalah juga tidak boleh asal-asalan, harus dipenuhi dengan bukti atau harus dipenuhi dengan laporan, pengamatan ataupun lain-lain. Koran juga termasuk. Koran itu adalah berita yang faktual, jadi tidak boleh asal-asal. Itu adalah jenis yang pertama, yaitu eksposisi. Yang berikutnya, jenis yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi ini biasanya hanya hal-hal kecil untuk mendeskripsikan sebuah benda, barang, ataupun tempat, suasana, dan lain-lain. Deskripsi ini biasa dituliskan tidak terlalu panjang seperti eksposisi yang tadi. Deskripsi ini hanya bersifat menggambarkan. Contohnya adalah orang. Ketika kita melihat orang, kita mendeskripsikannya. Coba deskripsikan orang tersebut misalnya. Lalu kita menuliskannya, kulitnya putih, rambutnya panjang, bajunya warna merah. Seperti itu. Deskripsi itu adalah gambaran-gambaran kecil. Gambarannya bukan dikembangkan menjadi sebuah cerita atau sebuah narasi, bukan. Tapi ini hanya deskripsi, hanya gambaran kecil saja. Itu adalah jenis yang kedua, yaitu deskripsi, mendeskripsikan. Yang ketiga adalah narasi. Narasi itu bisa disebut sebagai kisahan. Jadi narasi ini bentuknya panjang. Biasanya ini memiliki alur cerita. Narasi ini tulisannya panjang dan berisikan cerita. Bisa juga kisah seseorang, pengalaman. Pokoknya narasi ini adalah cerita seseorang atau gambaran seseorang. Bukan seperti deskripsi hanya menggambarkan, tapi ini adalah kisah. Kisah bisa juga kisah hidup, pengalaman, dan lain-lain.
Itu adalah contoh yang ketiga. Jenis-jenis tulisan itu adalah narasi. Bahwa narasi itu adalah tulisan yang berbentuk kisah yang memiliki alur atau plot. Yang keempat adalah argumentasi. Argumentasi, adik-adik pasti tahu apa pengertian dari argumentasi. Ketika diskusi, ketika dalam belajar, itu bisa disebut dengan argumentasi, yaitu pendapat. Jenis tulisan yang berikutnya adalah argumentasi, di mana kita menuliskan pendapat kita. Pendapat ini bisa bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau meyakinkan orang lain. Pendapat ini bisa diberikan tentang sebuah kejadian atau sebuah berita, sebuah pidato. Kita menuliskan pendapat yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Misalnya ada pendapat menurut adik-adik ada yang salah. Misalnya menurut adik-adik ada yang ingin ditambahkan dari berita tersebut. Dengan tulisan kita bisa memberikan dengan argumentasi kita menuliskannya dalam tulisan, yaitu pendapat yang ingin kita sampaikan untuk meyakinkan mereka atau untuk menambahkan kekurangan dari berita tersebut. Terakhir adalah persuasi. Ini adalah tulisan yang sifatnya menghimbau atau mengubah keyakinan atau juga mempengaruhi pembacanya. Tulisan ini bisa ditemukan di berbagai jenis kalangan yang sifatnya untuk menghimbau, meyakinkan, atau mempengaruhi. Banyak cerita yang misalnya kita menjadi terpengaruh, penulisnya mempengaruhi kita untuk melakukan seperti ini, agar kita meyakini seperti ini, ataupun lain-lain. Yang terakhir itu tadi adalah persuasi yang tujuannya untuk meyakini, untuk mempengaruhi pembaca. Misalnya ada iklan pakailah sampo seperti ini, dituliskan dalam iklan tersebut atau dalam baliho. Itu adalah persuasi, bertujuan untuk meyakini, mempengaruhi kita untuk membeli produk tersebut. Itu adalah contoh penulisan, jenis-jenis penulisan yang terakhir. Adik-adik, pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap menulis. Adik-adik atau teman-teman semua sudah tahu belum tahap-tahap dari menulis seperti apa? Sebelum menulis ada tahapannya. Yang pertama adalah pratulis. Pra artinya sebelum tulis, sebelum menulis. Jadi sebelum menulis kita harus memperhatikan atau menentukan topik apa yang akan kita tulis. Kita harus berpikir dulu, topiknya sesuai tidak dengan pembaca. Topiknya menarik tidak untuk pembaca. Topiknya bermanfaat tidak untuk dibaca. Jadi sebelum kita menuliskannya, kita harus mencari topik yang menarik, yang bermanfaat bagi masyarakat. Agar ketika menulis, agar tulisan kita menarik atau banyak diminati oleh pembaca. Yang kedua adalah tahap pembuatan. Tahap pembuatan ini adalah tahap di mana kita menuangkan semua pikiran kita, semua ide, semua apa yang kita ingin tuangkan. Itu bisa disebut dengan tulisan kasar, di mana kita mengungkapkannya secara kasar ke dalam tulisan. Itu adalah tahap pembuatan, di mana kita di sana menuliskan apa yang ada di pikiran kita, seperti apa ceritanya, seperti apa jalan ceritanya, seperti apa informasi yang ingin kita ungkapkan atau tuliskan. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah tahap revisi, di mana tahap ini kita akan melihat tulisan kita atau membacanya ulang. Kita melihat kata mana yang harus dibuang, kata mana yang perlu ditambahkan, kata mana yang harus diulang, diganti dengan kata yang lain. Di sini juga kita memperhatikan urutannya. Apakah urutannya sudah bagus? Apakah ceritanya sudah sesuai? Itu adalah tahap revisi. Kita memperbaiki tulisan-tulisan kita. Setelah kita revisi, kembali ke tahap selanjutnya adalah penyuntingan. Di mana penyuntingan kita akan membaca berulang-ulang. Apakah tujuannya sudah sesuai? Apakah ceritanya sudah menarik? Sudah bagaimana? Ketika direvisi kita hanya melihat urutannya, kata-kata yang perlu, kata-kata yang tidak perlu. Tapi kalau di penyuntingan kita sudah melihat keseluruhan apa yang kita tulis.
kita melihat mulai dari awal sampai akhir. Apakah ada yang salah? Apakah tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis telah tersampaikan kepada pembaca? Itu adalah tujuan yang berikutnya. Yang selanjutnya adalah publikasi. Setelah kita menuliskannya, menyunting, mengevaluasi, kita publikasi. Itu adalah menyebarkannya kepada masyarakat atau memberikannya kepada masyarakat. Di publikasi ini kita akan memberikan informasinya kepada masyarakat. Apakah mereka tertarik atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah mempublikasikannya kepada masyarakat. Semoga tulisan yang kita buat disukai oleh pembaca, diminati oleh pembaca, dan bermanfaat bagi pembaca. Baiklah teman-teman, sekian pertemuan kita kali ini tentang cara meningkatkan kemampuan menulis. Banyak sedikit kurangnya, mohon dimaafkan. Semoga pertemuan kali ini memiliki manfaat yang positif kepada pembaca, kepada yang menonton. Sekian dan terima kasih.